munafik? Orang yang di depan bersikap baik, namun di belakang suka menjelekkan orang lain. Dalam kemunafikan, selalu ada kepura-puraan, tipu muslihat, dan kelicikan hati. Sikap seperti itulah yang menghalangi Tuhan untuk masuk ke pintu hati kita. Jadi sahabat, jangan sampai kita jadi munafik agar pintu gerbang kerajaan Allah yang terbuka untuk Tuhan dapat masuk melalui kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita hari ini, kemunafikan menutup pintu untuk Tuhan masuk. Mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan ini merubah hidup kita tentunya, dan mengingatkan pada kita, untuk kita berubah. Bapak kayak bersyukur, hari ini kau mengingatkan bahwa kemunafikan menutup pintu hati kita, untuk kami bisa menerima kebaikan Tuhan. Biarlah oleh firman Tuhan hari ini kami diubahkan dan diperbarui, dan kami menjadi orang yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 23 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 23 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Wah, ini firman Tuhan tegas banget. Tegas sekali. Ternyata orang yang munafik itu menutup pintu kerajaan surga itu, yang menghalangi orang masuk. Nah, melalui firman Tuhan ini Yesus dengan tegas mengatakan celakalah para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang yang munafik, bahwa mereka telah menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab mereka sendiri tidak masuk, dan mereka telah merintangi orang-orang yang berusaha untuk masuk. Amin ya. Jadi Yesus ini sedang mengingatkan bahwa para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang munafik ini akan mengalami duka cita yang besar. Karena mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghalangi orang-orang mengalami realitas kerajaan surga. Ya, karena itu artinya para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik ini telah menyembunyikan kunci-kunci pengetahuan dan menutup pintu kerajaan surga dari anak-anak manusia. Sehingga mereka telah menjadi penghalang untuk orang-orang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan
bahwa apabila kita dikuasai oleh roh agamawi dan hidup dalam kemunafikan, maka kita tidak bisa menjadi pintu gerbang yang hidup, atau kita tidak bisa menjadi pintu gerbang kerajaan Allah yang terbuka untuk Tuhan dapat masuk melalui kita. Amin. Ya, bahkan dikatakan di sini roh agamawi dan kemunafikan ini akan membuat kita menyembunyikan kunci-kunci pengetahuan, menutup pintu kerajaan surga, dan menjadi penghalang untuk orang-orang dapat masuk kerajaan Allah. Sehingga kemunafikan ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan. Wah, benar sekali ya. Jadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan ya. Sebab arti kata munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak demikian. Jadi orang yang munafik adalah orang yang suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Nah, kita diingatkan ya, jadi orang yang munafik ini orang yang bermuka dua ya. Jadi mengapa Yesus menegur dengan keras ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik ini? Karena orang-orang yang munafik ini hatinya tidak benar, tidak tulus dan tidak rendah hati. Sebab dari luar mereka terlihat seperti orang yang religius dan percaya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya kehidupan di dalam hatinya tidak benar dan perbuatannya juga tidak benar. Jadi mereka bermuka dua. Wow, jadi bermuka dua ya. Iya. Nah, sedangkan orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang hatinya hancur, yang menyadari bahwa dirinya tidak layak, yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dan yang tidak ada kemunafikan. Sehingga mereka haus untuk datang kepada Yesus dan mereka datang sebagaimana mereka adanya. Oleh karena itu Yesus datang kepada orang-orang berdosa dan yang haus akan Tuhan. Amin. Ya, Yesus datang kepada orang yang berdosa ya. Haus yang akan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Matius 23 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Inilah teguran Yesus kepada orang-orang yang munafik. Yesus menggambarkan orang-orang yang munafik ini seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Artinya orang-orang munafik ini di sebelah luar kelihatannya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalamnya penuh kemunafikan dan kejahatan. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemunafikan menutup pintu untuk Tuhan dapat masuk ke dalam hatinya dan memulihkan hatinya. Kemunafikan juga menutup pintu kerajaan surga karena merintangi, menghalangi, dan menjadi batu sandungan untuk orang masuk dalam kerajaan surga. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, ini adalah jawaban Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan berzina kepada Yesus. Karena mereka hendak mencoba Yesus dengan berkata bahwa menurut hukum Taurat Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu. Lalu mereka bertanya, apakah pendapat Yesus tentang hal ini? Yesus mengetahui niat hati mereka yang hendak mencoba Yesus. Dan Yesus mengetahui bahwa
mereka adalah orang-orang yang munafik. Oleh karena itu Yesus menjawab bahwa barang siapa di antara mereka yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ternyata respon mereka satu persatu meninggalkan perempuan itu dan mulai dari yang tertua. Berarti mereka sadar bahwa mereka pun adalah orang yang berdosa. Jadi kita diingatkan supaya kita ini jangan munafik, jangan merasa paling benar dan jangan menghakimi. Sebab kebenaran, keadilan, dan penghakiman adalah haknya Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema kemunafikan menutup pintu untuk Tuhan masuk. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Felicia Chia ya. Shalom Bapak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Felicia. Kami berharap Felicia sedang menyaksikan ya. Isi DM-nya demikian. Saya punya teman dan dia munafik banget deh. Masa dia rajin ke gereja dan pelayanan tapi malamnya suka ke tempat diskotik joget-joget. Nggak sesuai banget sama image dia yang suka pelayanan. Itu gimana ya Bu? Ya, Felicia, ini apa yang disampaikan Felicia ini ya, sekali. Benar sih. Benar juga ya, ada ya. banyak orang juga seperti itu Felicia ya. Maksudnya peduli lah peduli, sama tapi temannya, Felicia begitu peduli ya. Nah, kami mengerti keprihatinan Felicia ya melihat teman kamu yang munafik ini. Tapi sesuai dengan tema hari ini, kemunafikan menutup pintu untuk Tuhan masuk. Jadi Felicia, justru kita kasihan gitu ya melihat teman ini ya. Mungkin Tuhan ingin agar Felicia bisa mendoakan teman ini gitu ya. Dan kalau Tuhan memberi kesempatan yang tepat, Felicia juga bisa menasihati dia dengan kasih Tuhan. Supaya hatinya dijamah oleh kasih Tuhan, lalu dia bisa bertobat, berubah dan meninggalkan kehidupan yang munafik ya. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 dikatakan demikian ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas ya. Ini firman Tuhannya luar biasa ya. Dan kami percaya kalau Felicia begitu memperhatikan teman ini yang kehidupannya seperti itu. Dan mulai mendoakan. Dan kita percaya bahwa Felicia terbeban dan pasti mendoakan dengan hati yang tulus, yang suci. Kenapa? Karena juga ingin temannya ini tidak sia-sia ya pelayanan itu. Karena kemunafikan akan menutup pintu ya. Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan temannya ini ya. Dan temannya ini biarlah karena dia juga sebagai anak Tuhan, dia mungkin rindu melayani dan sebagainya. Biarlah Felicia menjadi teman yang bisa mendoakan, bersyafaat bagi temannya ini, agar temannya ini terbuka hatinya dan Yesus bisa ada bersama dengan dia selalu ya. Dan juga mungkin sahabat yang baik yang mungkin mengalami pengalaman yang sama seperti Felicia, biarlah saat ini sahabat yang baik juga mau menjadi alatnya, bukan alat ya, pendoa ya, untuk orang-orang yang sedemikian gini, yang seperti munafik ya, agar mereka bisa berbalik dan menemukan jalan yang benar yaitu di dalam Tuhan, dan hidup mereka bisa dipakai oleh Tuhan jadi berkat ya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa ya. Bapa, kami sangat bersyukur untuk anakmu Felicia yang peduli kepada temannya ini Tuhan, dan yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh temannya ini yang sepertinya munafik Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami pengalaman yang sama dengan Felicia. Dan saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami tahu bahwa
kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga mau memiliki hati yang tulus, yang murni, yang mendoakan teman-teman yang munafik sedemikian ini agar mereka berbalik dari jalan-jalan mereka. Mereka boleh berjumpa dengan Yesus dan tinggal bersama Yesus, bermitra dengan Yesus, dan hidup mereka diubahkan, bahkan hidup mereka bisa menjadi berkat dan bisa berdampak bagi sekelilingnya. Inilah yang kami rindukan Tuhan, dan biar hari ini, mulai hari ini Felicia dan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang peduli kepada teman-teman yang orang-orang yang munafik sekitar kami ini, kami boleh menjadi pensyafaat, kami boleh Tuhan berdoa dari hati kami yang tulus dan murni untuk kami dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi mereka, mendoakan mereka agar mereka berjumpa dengan Engkau, hidupnya diubahkan dan kehidupan mereka mengalami pembaruan dan hidup mereka siap untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi sekeliling mereka, Tuhan. Mereka tidak munafik lagi, tetapi mereka hidup di dalam kebenaran. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Stephanie Angel ya. Malam Pak Gus dan Bu Mala, selamat malam juga Stephanie. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Iya. Demikian isi DM dari Stephanie. Saya sedih dan saya benci banget sama pacar saya. Pacar saya yang sudah setahun ternyata menyukai teman saya sendiri. Padahal awalnya dia bilang teman saya itu bukan tipe dia. Dia nggak suka. Dia ketahuan suka ngechatin teman saya diam-diam. Munafik banget. Saya kecewa dan sakit hati banget. Ya Stephanie, ngerti nih perasaannya dikecewakan banget ya. Dengan pacar kamu ya yang kelihatannya di depannya baik, ternyata ada hal-hal yang disembunyikan dan tidak benar. Sesuai dengan tema kemunafikan menutup pintu untuk Tuhan masuk. Jadi Stephanie justru bersyukur karena dengan kejadian ini Tuhan sedang menunjukkan nih kepada Stephanie ya. Benar. Bagaimana aslinya pacar kamu ini yang ternyata munafik ya. Jadi Tuhan tidak ingin justru Stephanie nanti kecewa lebih lagi di kemudian hari ya. Nah sekarang Stephanie mesti menutup nih semua masa lalu ya. Dan bangkit untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat Stephanie. Sebab rencana Tuhan selalu yang terbaik ya. Amin. Ada firman-Nya ya dalam Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah sahabat yang baik yang mengalami juga seperti Stephanie, dikecewakan sama pacarnya gitu ya. Ternyata ada hal yang tidak benar ya. Nah biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Justru bersyukur kalau dimunculkan yang tidak benar ini. Karena Tuhan mau yang terbaik untuk kalian ya. Kita berdoa ya. Tuhan kami berdoa menguatkan Stephanie. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan harapan untuk Stephanie percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Berdoa pulihkan hatinya, sembuhkan hatinya supaya Stephanie melihat bahwa Tuhan rancangannya baik bagi Stephanie dan juga untuk sahabat yang baik yang mengalami problem yang sama seperti Stephanie. Biarlah hatinya disembuhkan dari luka-lukanya dan pegang firman Tuhan ini untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik untuk kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Seperti itu, tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih RTV.
agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa kemunafikan itu menutup pintu untuk Tuhan masuk ya. Yang pertama, orang yang munafik adalah orang yang bermuka dua dan yang hatinya tidak benar di mata Tuhan. Karena dari luar kelihatannya benar di mata orang, tetapi dari dalam penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Yang kedua, kemunafikan menghalangi Tuhan untuk masuk ke dalam hatinya. Sebab hatinya tidak tulus, tidak murni, tidak rendah hati, dan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Ketiga, kemunafikan menutup pintu kerajaan surga karena kemunafikan merintangi, menghalangi, dan menjadi batu sandungan bagi orang yang akan masuk kerajaan Allah. Nah sahabat yang baik, apakah firman Tuhan ini telah menegurmu, telah mengingatkanmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan hal-hal yang tidak benar dalam hatimu, dalam hati kita ya. Minta Tuhan masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan supaya hatimu dikuduskan oleh darah Yesus dan hatimu dibersihkan dari semua yang tidak benar dan hatimu dipenuhi dengan kasih yang dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak dikuasai oleh roh agamawi dan kemunafikan. Sehingga hati kami terbuka untuk Tuhan masuk ke dalam hati kami dan menguduskan hati kami, memenuhi hati kami dengan kasih yang dari Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi pintu gerbang yang hidup, yang membuka pintu untuk Tuhan dapat masuk melalui kami, dan kami dapat tidak menyembunyikan kunci-kunci kerajaan surga, dan tidak menutup pintu-pintu kerajaan surga, dan kami tidak menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.